Halo Bapak Ibu guru sekalian, bertemu kembali di channel saya, Pak TR Channel. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi mengenai demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai guru profesional, sudah seyogianya mengupdate diri melalui berbagai sumber. Dan saya sangat beruntung bisa mengikuti salah satu program yang disediakan Kementerian Pendidikan, yaitu program guru penggerak. Selama ini, pembelajaran kita sebagian besar masih berada pada zona nyaman. Nyaman karena sudah dilengkapi dengan buku, paket, dan fasilitas yang dibantu oleh pemerintah atau instansi terkait. Pendidik masih berkutat dengan modul atau buku paket yang isinya mungkin bertolak belakang dengan keinginan dan potensi murid. Mindset pendidik masih seputar bagaimana menuntaskan kurikulum, bukan mengejar kualitas pembelajaran. Sebagai guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guru penggerak merupakan sosok yang menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan calon guru penggerak yang sudah saya jalani memang menuntut kerja keras dan motivasi yang kuat. Pendidikan calon guru penggerak yang sudah saya jalani memang menuntut kerja keras dan motivasi yang kuat. Hal ini ketika mengikuti program guru penggerak ini diperlukan tekad yang kuat karena materi yang dipelajari cukup menyita waktu, menuntut konsentrasi pemahaman terhadap materi, dan daya imajinasi tinggi agar tugas yang dibuat terlihat bervariasi. Materi yang kami pelajari pada program calon guru penggerak sangat memperkaya wawasan dan keterampilan untuk pengambilan keputusan dalam mengemas pembelajaran di kelas, mulai modul 1 sampai dengan 3 saling berhubungan erat dan tidak saling bertentangan. Kalau ditarik benang merahnya, ternyata inilah yang dinamakan merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan hal utama yang harus diciptakan agar pembelajaran menjadi bermakna bagi murid. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya mempelajari modul mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan beserta langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai umpan balik dari ilmu yang sudah saya pelajari pada kegiatan ini. Saya berencana untuk membagikan ilmu yang diperoleh kepada teman sejawat di sekolah dengan cara melakukan diskusi-diskusi ringan kepada rekan sejawat untuk menggali permasalahan yang dihadapi. Proses pengambilan keputusan membutuhkan ketenangan, keberanian, dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Mengapa? Tidak ada keputusan yang sepenuhnya bisa mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi. Dalam mengambil sebuah keputusan, sering kita mengalami dilema untuk memilih keputusan apa yang sebaiknya diambil. Secara garis besar, dilema dalam pengambilan keputusan dibagi dua macam. Yang pertama, ada yang disebut dilema etika, yaitu benar melawan benar, namun bertentangan. Dan yang kedua, ada yang disebut dia bujukan moral, yaitu antara pilihan benar dengan salah. Berdasarkan kategori tersebut, pengambilan keputusan pada dilema etika dikategorikan menjadi 4, yaitu individu lawan masyarakat. Berdasarkan paradigma di atas, pengambilan keputusan pada dilema etika dikategorikan menjadi 4, yaitu individu lawan masyarakat atau individual lawan community. Paradigma ini ada bertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau yang disebut dia justice lawan mercy versus mercy. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, atau yang biasa disebut dia kejujuran dan kesetiaan, seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia. Yang keempat, ada yang disebut jangka pendek lawan jangka panjang atau short terms versus long terms. Paradigma ini kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini
dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Setiap permasalahan tentu ada jalan keluarnya. Untuk mengatasi dilema tersebut diperlukan prinsip pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan tersebut adalah yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketiga, berpikir berbasis peraturan. Untuk mendapatkan keputusan terbaik, perlu dilakukan pengujian. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama, menggali nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, mengidentifikasi siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, buat keputusan. Yang keenam, identifikasi opsi trilema. Opsi trilema merupakan pilihan antara pilihan pertama dan kedua atau mungkin lebih yang dianggap terbaik. Selanjutnya yang ketujuh, melakukan prinsip resolusi. Yang kedelapan, paradigma pengujian benar lawan benar. Dan lihat lagi keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menerapkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mari kita berdiskusi dengan teman sejawat. Yang kedua, memetakan permasalahan. Yang ketiga, meminta izin kepada kepala sekolah. Yang keempat, mendampingi teman sejawat. Yang kelima, evaluasi. Saya berencana untuk melakukan sosialisasi ini pada Sabtu, tanggal 24 September 2021. Alasannya saya memilih tanggal tersebut karena minggu ini jadwal saya padat dan saya perlu komunikasi dulu dengan guru-guru lain yang bisa waktunya. Dengan demikian, kepala sekolah dan teman sejawat bisa mengikuti sosialisasi dengan maksimal. Dalam pelaksanaannya, saya akan meminta bimbingan dari Pak John Sinaga selaku pendamping guru penggerak dan kepala sekolah sebagai atasan langsung. Selain itu, saya juga akan bertukar pikiran dengan teman-teman sesama CGP yang sama-sama melakukan kegiatan ini. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kami dapat berkolaborasi dan bertukar pikiran. Ketika menemui kendala, saya dapat menemukan solusi melalui kegiatan diskusi dan saling berbagi pengalaman. Demikian demonstrasi kontekstual dalam hal pengambilan keputusan yang bisa saya utarakan. Salam guru penggerak.